Kemudian aplikasinya itu dari skala puluhan meter ya, sampai dengan kilometer ya, ratusan kilometer, ribuan kilometer ya. Jadi dibangun dari tahun 1990 ya, oleh NCAR. Jadi kalau downloadnya adanya di NCAR ini, National Center for Atmospheric Research. Ini punya US ya, tapi ini udah open dia. Oke, ya biasa ya. Jadi teknologi yang kita pakai tuh biasanya teknologi perang. Ini dulu tuh mungkin teknologi perang dingin ya. Untuk teknologi apa ini ya? Yang telepon. Teknologi perang dingin ya. Kemudian ya, dia itu WRF itu akan mensimulasikan ya, bisa memprediksi sih. Apa bedanya simulasi sama prediksi? Simulasi itu kalau udah terjadi simulasi ya. Simulasi kalau udah terjadi, kemudian prediksi ke depan gitu. Ya, ada yang bilang simulasi, ada yang bilang hindcast ya, sama aja ya. Kalau forecast kan ke depan, ini hindcast, berarti ke belakang, behind, hindcast. For kan ke depan. Jadi data-datanya itu ntar di download online ya. Bilangnya sih online ya, kan kita download ya. Kita download ya. Kemudian apa ya? Cukup efisien ya. Di dalamnya ada numerical ya, persamaan fisis ya. Kemudian ada komunitasnya juga ya. Komunitasnya ya. Biasanya anak meteo jago-jago. Belajar dari komunitas dia langsung cepat belajarnya. Yang diinstal di laptop bisa juga sih, cuman saya nggak, di pelajaran ini nggak akan menginstal di laptop. Kalian pakai di lab nanti ya. Nanti kalau ada mau install sendiri boleh, silakan mau coba-coba ya. Atau bisa juga sih sebenarnya kalau mau riset pinjam HPC-nya LIPI bisa. Tapi harus ada proposalnya dulu, biasanya begitu. Kemudian ya. Jadi ada yang WRF ini ada dua dynamical core solver ya, yang ARW ya, Advanced Research WRF, dan ada juga yang NMM ya, non hydrostatic mesoscale model ya. Kita biasanya pakai yang ARW, WRF ARW. Yang NMM saya belum tahu gunanya buat yang mana gitu. Nah, ini ada nih. Kalau NMM itu buat prediksi hurricane. Kalau ARW di mana-mana dipakai ARW. Ya, jadi di sini ya ada semua ya tentang WRF-nya ya. WRF ARW. Kita ke ARW-nya ya, yang user page. Ya, ini salah satu contoh dari WRF real time forecasting. Kalau punya Meteo ada nggak ya? Lab Meteo STMKG. Kayaknya sih ada harusnya ya. Meteorologi. Oh, udah ditutup ya? Ah, ada nih ya. Bukan ini.
Sepertinya udah ditutup. Ya, jadi ini adalah produk-produknya ya. Ada yang contoh hujan ya. Ini hujan. Ini di US ya. Di US ya. Dia pakai ini. Ini milimeter ya. Milimeter. Total precipitation berarti dia total dari pukul 00 ya. Sekarang dia baru sampai 18 tanggal 21 tanggal 15 ya. 15. Ini prediksi aja ke depannya ya. Kemudian hasil prediksinya juga ada ini juga ya. Ini tuh adalah apa nih? Ketebalan lapisan 1000 sampai 500 milibar ya. Ada di sini ya. Sebenarnya harusnya juga dapat basic prediksi iklim, tapi belum dapat ya. Di semester ini nggak ada kan? Kemudian ini angin ya. Nah, kalian harusnya juga udah diajarin cara baca angin begini-begini ya. Kemudian ini juga ada juga di sini. Ya, ini bisa dipilih ya. Gimana ya? Apakah prediksi iklim sama cuaca beda? Bedanya dikit aja ya. Tapi juga banyak orang-orang klimat yang pakai WRF ya. Jadi begitu ya WRF ya. Nah, dia itu sekarang di versi 4 ya. Di versi 4. 4.3 ya, baru lagi ya. Kemarin baru 4.2, sekarang udah 4.3. Nggak ke download ya. Nggak bisa di download ya. Ya, jadi ada data-data yang di download ya. WRF ini banyak banget ya kegunaannya. Contohnya yang pertama untuk prediksi hurricane ya. Kemudian kebakaran ya, ini nggak ada ya. Kemudian ada lagi ya grafik-grafiknya ya. Kemudian ada lagi data asimilasi ya. Kemudian ada lagi kimianya, hidro. Kemudian sekarang ada solar nih baru nih. Kemudian ada Math Verification Model Evaluation Tools. Nah, di isinya itu apa sih? Isinya itu ya dia, saya nyalain komputer dulu. Ini yang share screen yang sebelah mana ya? Sebelah sini kan? Ya.
Ya, ini di Linux base ya. Di Linux base ya. Kalau kita minimize nih. Oh, udah connect ya? Udah connect belum sih? Oke, di sini ya, software-nya bentuknya tidak ada GUI-nya ya. Jadi bentuknya itu ya, letaknya itu ada di dalam sini ya. Model, kemudian ada WRF. Ya di sini ya, cuma ini aja ya. Nanti menjalankannya kita buka terminal ya. Kemudian arahkan ke folder yang ada project-nya ya. Biasanya saya pisah nih. Ini ada project di sini ya. Nah, ini project-projectnya ya. Nanti kita terlebih dahulu mengeset, ini sekilas-kilas dulu ya. Terlebih dahulu mengeset yang namanya namelist ya. Ada namelist input. Nah, ini adalah settingan parametrisasinya ya. Sama settingan domain segala macam ya. Yang kita mau buat ya. Jadi kita set dulu di sini, baru kemudian kita run. Kita running ya. Ntar outputnya jadi kayak gini ya. Kemudian dari outputnya dibawa ke pre-processing ya, ada di sini. Ini ada satu contoh yang udah di running beberapa bulan lalu ya. Apa ya? Saya lupa nih. Gara-gara lama nggak megang ini ya. Kita akan ngecek hasil running seperti apa ya. Melihat dulu aja ya. Ya, hasilnya itu datanya adalah data NC ya. NC itu netcdf ya. Netcdf ya. Ini misalnya kita mau melihat suhunya ya. Nggak begitu jelas ya kalau suhu. Kalau gitu kita ganti lagi ya. Melihat apa ya? Katakanlah melihat, ini unsurnya banyak banget ya. Ini ada hujan ya, tapi ini nggak ada nih. Ya ini nggak ada datarannya ya, karena memang belum ditampilkan lengkap. Unsurnya banyak sekali ya ini ya. Ini juga beberapa saya nggak hafal juga ya. Harus lihat di webnya ya. Itu unsurnya apa saja gitu. Ada yang angin, ada yang segala macam ya. Tapi nanti kita pelan-pelan akan sampai sini ya. Karena ini memerlukan
pengetahuan sebelumnya, ya. Memerlukan pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan tentang prediksi ya sebelumnya. Kan kalian belum dapat mata kuliah prediksi kan? Belum kan? Belum dapat kan? Siap belum, Pak? Nah, Belum, dapat Pak. itu masalah. Masalahnya belum dapat. Pak. Jadi saya bingung juga nih. Kalau ngajarin ini kecepatan apa enggak, tapi pemodelan dulu ya. Baru prediksi ya. Harusnya sih prediksi dulu. Harusnya sih bareng ya. Harusnya bareng. Prediksi dengan pemodelan ya. Tapi ini kita coba aja ya. Ini mengenalkan lah, ini yang namanya WRF kayak gini gitu. Kalau yang di Meteo kayaknya juga baru-baru aja dikenalin WRF di semester ini. Sepertinya ya. Sepertinya ya. Kalau nggak salah ya. Atau memang udah dikenalin dari semester sebelumnya ya. Kalau di Meteo kan dipakai terus ya. Nanti kita akan kenalkan ke produk-produk modelnya dulu ya, biar nggak begitu kaget. Ini apa gitu, jualnya apa gitu ya. Ini mengenalkan saja dulu ya. Dengan WRF-nya ya. Jadi ada benda namanya WRF, gunanya untuk prediksi ya. Prediksi cuaca ya. Kalau iklim itu prediksinya ya lebih lama lagi ya. Lebih lama lagi ya. Ilmu Linux-nya akan berguna di sini ya. Akan berguna di mata kuliah ini. Oke ya. Jadi itu ya. Nah, di dalamnya ada apa saja? Di dalamnya sebenarnya ada parameterisasi. Parameterisasi itu apa? Parameterisasi itu adalah penyederhanaan. Penyederhanaan proses-proses yang kemarin itu ya, yang dari model itu ya. Itu disederhanakan aja ya. Jadi kita akan mengaset parameterisasi tentang mikrofisiknya gimana, kemudian kumulusnya gimana, kemudian radiasinya gimana ya. Boundary layer-nya gimana, surface layer-nya gimana ya, dan macam-macam. Itu isinya ya. Di WRF ini. Kalau hasil penelitiannya tentang WRF kayak apa sih gitu? Validation of WRF Regional Climate Model over subregion of Southeast Asia Climatology and Interannual Variability. Ini contoh papernya ya. Kalau tadi kan penggunaan operasional udah kelihatan ya. Gunanya untuk prediksi misalnya. Nah, dia itu WRF itu kita download data model, ya, data model iklim, data model reanalisis, ya, data pengamatan, ya, yang sudah ada asimilasi itu dicampur-campur ya. Data observasi sama data satelit dicampur ya. Kemudian kita proses downscaling ya. Downscaling itu diperjelas ya. Yang tadinya resolusinya cuman kotak-kotaknya itu besar, jadi kotak-kotaknya itu lebih detail gitu aja. Downscaling-nya itu dengan cara apa? Dengan cara dinamis ya. Melibatkan variabel meteorologi dan persamaan atmosfer ya. Gitu ceritanya. WRF itu seperti itu. Jadi lebih detail. Digunakannya kapan? Digunakannya bisa buat simulasi ke belakang atau forecast ke depan. Ya, ini ada orang Indonesianya nggak ada ya. Ini sebenarnya orang Indonesia nih. Profesor Fredolin Tangang ini orang Indonesia ya. Orang Indonesia. Dia dosen di Malaysia. Tapi dia orang Indonesia. Itu WNI. Mungkin dia udah permanen residen mungkin ya. Waktu ketemu saya juga baru tahu. Ternyata dia orang Indonesia ya. Mungkin dia udah pindah warga negara apa gimana sih nggak tahu. Beliau adalah dosen di University of UKM ya, kebangsaan Malaysia ya. Nah, National University bahasa Inggrisnya. Pernah 2 atau 3 kali ya ke kampus ya.
Pernah 2 kali ke sini ya, ke STMKG ya. Nah, ini beliau menggunakan penelitian ya, ini kayaknya anak bimbingannya nih, ya, bimbingannya. Ya, meneliti tentang validasi ya, memvalidasi. Jadi nanti kita kalau meneliti WRF itu kalau simulasi itu harus divalidasi. Simulasi harus divalidasi. Kalau prediksi itu nanti kalau sudah melewati ya, berarti harus diverifikasi ya, ini validasi. Nah, ini bentuknya kotak-kotak ya. Jadi runningnya setiap daerah ini ya, kotak-kotak. Ini ada CRU. Ya. CRU itu apa? CRU itu adalah data. Ya. CRU ya. Climate Research Unit. Nah, jadi adalah data ya, data observasi yang sudah dibuat kotak-kotak gridded. Ya. Ini banyak sekali istilah-istilah baru yang harus kalian cepat pelajari ya. Jadi gridded data, gridded itu apa ya? Gridded data itu data itu kan diambil kan titik pengamatan ya, stasiun ini, stasiun ini, stasiun ini, stasiun ini ya. Bentuknya kan nyebar kemana-mana tuh. Kemudian kita buat kotak-kotak karena mau menyesuaikan ke model iklim. Kotak-kotak. Ya. Gridded data. Nah, ini nih. Data grid itu ya, ini loncat-loncat ya, karena memang mata kuliahnya loncat-loncat. Nggak ada urutannya teori dulu. Urutan sebenarnya mata kuliah ini harusnya teorinya habis, baru praktek gitu. Tapi ternyata nggak, teori praktek gitu kan. Nggak bisa baru satu pertemuan teori langsung praktek, nggak bisa ya. Kalian baru ngeliat istilah pemodelan iklim apa, terus tiba-tiba praktek pemodelan iklim nggak bisa banget ya, nonsens banget. Jadi kalau waktu saya di UK itu ini habis dulu teorinya ya, baru praktek. Biar nggak puyeng ya, ini bareng teori praktek. Tapi kita kan nggak bisa tuh model teori dulu habis, ntar saya dimarahin ya. Gara-gara nggak ada pertemuan praktikum pemodelan iklim ya. Jadi wajar kalau memang dia loncat-loncat. Ya, nggak apa-apa ya. Kesalahan bukan dari pada yang mengajar ya. Kesalahannya dari yang menyusun kurikulum. Kurikulumnya begitu ya Bang ya. Bentar, layar saya mati nih. Bentar ya. Layarnya kok nggak nyala nih. Perlu. Oke ya. Jadi tidak seperti mata kuliah lain yang bisa teori praktek gitu. Ini nggak bisa. Ya. Harus habis dulu teorinya, baru kalian praktek. Karena ada istilah-istilah asing. Ini saya jelasin sambil loncat-loncat. Makanya saya mau praktek dari awal itu nggak bisa dipraktekin karena belum ada basicnya. Ini grid data ya, data grid ya. Sambil ya walaupun sambil mundur-mundur ke teori nggak masalah ya, nyinggung-nyinggung teori nggak masalah ya. Tentunya begitu ya. Anggap aja lagi praktek. Ya. Oke, ini grid data itu ya. Data itu kan tersebar di permukaan bumi kan tersebar nih titik sini, titik sini, titik sini, titik sini kan. Kemudian untuk diolah ke dalam komputasi matematik ya, ini udah NWP nih. Secara numeris ya. Nggak bisa itu titik-titik nyebar begitu diolah, nggak bisa ya. Maka dibuatlah kotak-kotak. Jadi kalau kebetulan datanya ada di sini, ada di tengah-tengah kotak. Nah, ini ada perhitungannya sedemikian rupa gimana data ini kita buat menjadi, kita bagi 4 kotak, 4 titik. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Itu namanya metode gridded data ya. Datanya kita gridkan ya. Kita kotak-kotakin ya. Kita rubah, kita regrading ya. Kita
bentuk ulang strukturnya gitu. Ngerti nggak? Kira-kira ngerti nggak? Siapa, Mbak? Ini kayak foto ya. Foto itu kan kelihatannya kan wajah kita kan melengkung gini kan. Padahal kalau kita zoom itu kan kotak-kotak juga kan? Iya kan? Kita zoom nih, kotak-kotak tuh. Pixel itu kan kotak-kotak dia bentuknya. Sama, ini dalam komputasi juga gitu ya. Nah, ini ada titik-titik yang sembarangan tadi. Kita paksa dia memenuhi titik-titik yang ada di kotak-kotak ini. Gitu. Kita paksa dia. Sehingga ya, data tadi bisa dimasukkan ke dalam tabulasi. Tabulasi itu kayak Excel gitu. Ada kolom, ada baris, bentuknya matriks. Nah, itulah namanya data-data graded data. Graded data. Data yang digridkan. Modelnya apa saja? Namanya apa aja, datanya banyak banget ya. Ada yang grid, ada yang banyak banget. Salah satunya adalah NC ya. Ekstensi NC. Ada di sini nggak NC ya? Nggak ada ya. NC data yang paling populer. NC data. NC data itu NetCDF. Ntar dia bingung Google ya. Nah, ini tipe data yang kalian harus tahu banget sebagai seorang klimatologis. Ya. NetCDF data ya, NetCDF data. NetCDF data itu merupakan data grid. Iya, data graded. Dia itu data itu sudah ada keterangan variabelnya apa, dimensinya berapa kali berapa, kemudian atributnya itu ID segala macam. Posisi lintang bujur itu sudah ada ya. Gitu ya. NetCDF data namanya. Nah, kebanyakan sih dipakai di orang-orang meteorologis, kebanyakan. Sangat dominan sekali. Jadi dia ada informasi latitude, longitude, level ya. Level itu dia ke atas atau ke bawah. Datanya kan bisa aja lapisan ketinggiannya ada ke atas atmosfer atau ke bawah tanah, suhu tanah. Kemudian variabelnya apa ya? Temperatur, hujan, kemudian apa namanya? Tekanan ya. Kemudian dia berbentuk n-dimensional arrays ya. Dimensinya nggak terbatas nih ya, data ini. Jadi kalau kalian itu hanya bisa melihat benda 3 dimensi, bendanya 3 dimensi, contohnya handphone ini 3 dimensi. Ya. Minimal sekarang kalian harus bisa membayangkan 4 dimensi. 4 dimensi satu-satunya adalah waktu. Jadi ruang, space and time itu adalah 4 dimensi. Teorinya Albert Einstein itu ya, yang ruang itu dapat dibengkokkan dengan waktu. Karena dia 4 dimensi. 4 dimensi. 5 dimensi apa? 5 dimensi adalah jenis variabelnya itu, matriksnya itu. Beda-beda kan, bisa suhu, bisa temperatur, bisa suhu, temperatur, misalnya tekanan ya. Itu 5 dimensi. Jadi dimensinya adalah ada bujur, lintang, level, waktu, jenis data, 5 dimensi. Dimensi ke-6 apa? Saya belum pernah ketemu dimensi ke-6. Baru sampai 5 dimensi ya. Jadi 5 dimensi itu. Membayangkan benda 5 dimensi itu gimana? Ya, dia hanya bisa disimpan di data NC. Data NC ini apakah bisa dibuka bisa dilihat? Bisa ya. Kalau dikit bisa, kalau udah banyak nggak bisa ya. Dikit masih bisa dibuka di Notepad, di Excel masih bisa. Di Notepad nggak bisa ya. Di Excel ada softwarenya ya, khusus ada add-on-nya itu bisa.
Terus gimana kita bukanya? Biasanya gampangnya di R, gampang buka NC itu di R. Ya nggak gampang juga sih, tapi lumayan gampang lah. Ya. Memang NC ini tidak untuk dibuka, tidak untuk dibuka dia. Ya. Cuma untuk diolah gitu. Karena saking banyaknya itu kalian nggak akan bisa ngamatin satu-satu variabelnya, jadi harus dia diolah. Olahnya itu dengan gambar, gambarnya begini mau rata-rata ya, gitu ya. Ingat ya, datanya data NC ya. Jadi kalau NC data apaan tuh ya? Jangan kaget lagi. Ini ekstensinya .nc. .nc. Namanya netcdf data model. Itu oke. Dia akan membandingkan output WRF dengan data CRU tadi yang bentuknya NC ya. Nah, ini dia bandingkan nih. Wah, ini WRF-nya berapa tahun dia jalanin? Nah, WRF-nya 25 tahun. Bisa dibayangkan berapa lama dia jalankan 25 tahun WRF. Lama banget nih, lama banget. Berapa bulan dia mungkin running ini ya. Atau komputernya udah hebat mungkin. Ya, jelas seperti ini ya. Ini ada CRU annual, kemudian ada WRF. Annual itu tahunan ya. Ya. Ini dibandingkan, kemudian ini adalah bias. Bias itu selisih. Selisihnya berapa? Ini kategori hujan ya, kategori hujan. DJF itu Desember, Januari, Februari, MAM, Maret, April, Mei. Kemudian JJA Juni, Juli, Agustus ya. Itu SON, September, Oktober, November. Itu biasa pembagian bulan-bulan dalam ilmu iklim. Biasanya begitu biasanya. Jadi kalian harus terbiasa. Kalian kan basic kemarin kan udah semester 4 kan basic-basic semua. Nah, ini udah bukan basic lagi, ini harus belajarnya harus meningkat ya. Harus accelerated ya, harus learning curve-nya itu tajam di semester ini ya. Di semester 5 nih benar-benar udah levelnya udah susah gitu. Kalau kemarin kan masih mata kuliahnya masih apa sih? Masih dasar-dasar apa ya? Matematika ya. Ilmiah dasar, kemudian ada ya yang paling sempetan sama meteo ya observasi iklim ya. Observasi sinoptik ya. Jadi jangan kaget kok istilahnya baru-baru semua ya, begitu emang ya. Mulai kurikulum dulu saya ini. Ya di semester 3 itu 4 itu kemarin belajarnya ya ada pengantar meteorologi dinamis, tapi ini isinya rumus-rumus doang nih ya. Ini isinya rumus-rumus doang nih. Kemudian ada ROA, kemudian ada meteorologi tropis. Ya, harusnya sih ada di meteorologi tropis ya. Sedikit-sedikit ya. Nggak banyak tapi sedikit-sedikit. Ini ada ntar di analisis perubahan iklim ya, juga ada ntar. Nah, ini udah iklim-iklim semua nih. Mulai semester 6 udah semuanya udah berubah semua mata kuliahnya. Jadi banyak istilah-istilah yang harus kalian kejar, tayang itu artinya apa gitu ya. Oke ya. Jadi ini ya, ini ngebandingin, dia ngebandingin aja. Kemudian ini adalah angin ya. Angin dan moisture convergence ya. Ini ada kelembaban ya, ada kelembaban. Dibandingkan juga ya, dibandingkan juga. Kemudian ini adalah atmospheric pressure ya. Tekanan atmosfer tapi profil udara atas. Udara bagian atas. Kemudian ini adalah
anomali daripada presipitasi. Presipitasi hujan berarti ya. Ya gunanya itu ya, WRF ya. Nah, tadi ya. Nah, ini nih. Nah, ini dia menggunakan ketika posisi Nino itu La Nina apa El Nino gitu. Gunanya itu ya, WRF. Jadi memang nanti kita akan ada studi kasus ya. Studi kasus. Goalnya di praktek ini ada project studi kasus ya. Kalian kan udah bagi kelompok ya? Bagilah kalau belum ya. Cari-cari dari sekarang nih. Kasus-kasus di Indonesia ini yang menarik di tahun 2021. 2021 ya, bukan 2020. Udah lewat 2020 ya. Apa misalnya hujan, suhu, hujan boleh, suhu dingin boleh, kemudian angin kencang boleh, hujan, suhu, kemudian angin kencang, itu ya, angin puting beliung lah bahasanya. Hujan es ya boleh juga, hujan es, boleh kalau ada hujan es. Cari aja beritanya dulu. Kemudian akan saya kasih tahu data observasinya ya. Ini sambil menunggu proses kalian mempelajari model WRF-nya ya, sambil nyari aja ya. BMKG punya data AWS yang sifatnya itu tidak rahasia ya, umum. Tapi hanya bisa diakses kalau yang punya password sama punya usernya aja ya. Ini passwordnya juga saya lupa apa ini passwordnya ya. Ini gimana cara ngeliatnya? Nggak bisa ya. Kalian tanya yang semester lalu lah, si yang sekarang di semester berapa? 7 ya? 7 ya? 7 kan? Tahun lalu kan? Iya. Nah, tanya passwordnya apa nih? Saya lupa nih passwordnya, ini nggak pernah ya. Ini nggak bisa dilihat, nggak bisa diintip. Ini webnya ini ya. Ini webnya ya. Usernya STMKG. Passwordnya ini apa? Lupa saya. 5 tambah 3 berapa? 8 ya? Sign in. Nah, ini ada data AWS. Nah, carinya kasusnya jangan yang lama-lama ya. Ya, katakanlah kalau hujan lebat banjir itu kan nggak lama ya, nggak sampai 2 bulan kan, enggak. Paling cuma 3 hari, 4 hari. Ya. Angin puting beliung sebentar doang ya. Kemudian apa namanya satu lagi suhu dingin. Nah, suhu dingin, suhu panas boleh lah dicari. Terserah aja, mau yang mana terserah. Ya. Hujan lebih rumit ya. Hujan itu lebih rumit. Lebih rumit kenapa? Analisisnya lebih rumit, agak rumit di WRF ini ya. Kan WRF ini hasilnya adalah total precipitation totalnya. Oke ya. Kalian cari dulu kasusnya itu punya nggak data stasiun di situ. Misalnya nih, misalnya di Bandung misalnya ya. Bandung. Ini kita lihat akses data nih, data. Tipe alat misalnya AWS. Provinsi misalnya Jawa Barat. Kota Bandung. Kota Bandung. Kota Bandung.
Ini adanya cuman adanya di lokasi ini aja. Jadi nggak di semua lokasi gitu. Carilah yang terdekat aja lokasinya dengan ada datanya ini gitu biar bisa divalidasi gitu maksudnya. Ya. Misalnya apa ya? STGF Bandung misalnya. Tanggalnya misalnya tanggal sekarang lah ya. Sekarang proses. Nah, kita lihat datanya nih. Ini datanya ya. RR itu R sama R itu hujan. Hujan RR itu. Satuannya milimeter. Kemudian WS max. WS max itu maksimum wind speed. Kecepatan maksimum. Kecepatan angin maksimum. Satuannya apa? Satuannya masih meragukan ini. Apa ini satuannya ya? Satuannya belum jelas satuannya apa nih. Apakah knots atau meter per second ya? Kemudian WS AVG, kecepatan rata-rata ya. Rata-rata dalam menit itu ya. Ini ya kan ini kan pas 10 menit ya. Per 10 menit. Ya kalau kita lihat-lihat sih sepertinya ini satuannya meter per second sepertinya. Jadi belum knots. Kemudian WD AVG ya. Berarti dia adalah arah angin ya. Arah angin derajat 25 derajat, 27 derajat angin dari ya. Kemudian ini TT air max ya. Berarti ini adalah suhu ya, temperatur ya. Maksimum, kemudian ini minimumnya berapa? 20 ya. Wah, dingin juga ya di Bandung ya. Masa maksimumnya cuma 24, dingin ya, enaknya. RH relative humidity, kelembaban relatif. Nah, tapi tidak semua alat ada kecepatan angin ya. Dan nggak semua alat ada apalagi suhu gitu. Dan nggak semua alat ada hujan. Jadi kalian cocok-cocokin aja ya. Kejadian cuaca ekstrim 2021 di mana? Carilah Bita, cara nyarinya gitu nih. Mana ya? Wah, ini menarik nih. Fenomena ratusan burung pipit mati di Cirebon. Wah, apa ini? Diduga karena cuaca ekstrim. Wah, ini menarik juga nih. Kenapa nih? Ya, menarik juga nih. Diduga karena cuaca ekstrim. Apa kedinginan apa nih? Mati ya? Wah, menarik juga. Hujan ekstrim. Hujan angin kencang 2021. Yang sudah kejadian ya, jangan perakiraan ya, baru perakiraan doang. Bencana angin kencang. Mana ya? Kok nggak ada ya? Apa udah nggak ada bencana lagi ya? Saya jarang nonton TV soalnya. Wah, ini ada nih. Hujan deras disertai angin kencang, 136 los pasar darurat Puleri, Kendal. Ah, di Kendal nih. Cek baru di sini. Ada nggak di Kendal AWS? Jawa Tengah, Kabupaten Kendal. AWS Patean di mana ini?
Nggak tahu juga sih di mana. Nanti kan dia kan punya bujur lintang. Nah ini 110, 91. Nah, ini letaknya di mana ntar? Titikin aja pakai GIS ya. Udah bisa pelajaran GIS, QGIS? Bisa kan? Udah ada mata kuliahnya kan? Udah, Pak. Ada nggak? Nah, Nggak pernah, kalau Pak. nggak bisa. Iya, kalau saya nggak bisa soalnya. Lupa saya caranya. Ya tarik aja titiknya nih. Min 709, min 708, 110, 110,91, 110,91, 091. Wah, sekitar sini nih. Ya. Tapi kok jauh ya? Kendalanya di sini ya. Oleri di sini nih. Ya. Ini Oleri di sini. Agak jauh. Ya. Kalau agak jauh ya jangan dulu lah. Ini Oleri di sini. Nah, ini kan Oleri di sini. Agak jauh nih. Cari lagi ya beritanya. Gitu ya. Jadi cari dulu kasusnya. Sambil sebelum kalian running WRF, cari dulu kasusnya. Kalau yang semester yang tahun lalu agak terburu-buru, soalnya dari instalasi ya. Kalau sekarang kan kalian kan nggak perlu install. Lagi bencana angin puting beliung. Padahal sebenarnya belum tentu angin puting beliung ya. Bisa cuma angin kencang aja. Nah, ini ada lagi nih, angin puting beliung terjang Bekasi. Bekasi pasti ada. Di sini kan ada. AWS, Jawa Barat, Kota Bekasi. Bekasi nggak ada ya? Nggak ada ternyata. Masa nggak ada ya? AAWS ada nggak? Jawa Barat. Masa di Bekasi nggak ada AWS ya? Wah, kasihan juga nggak ada ternyata ya. Oh, nggak ada ya? Ini apa nih? Ini AWS UI. AWS Taman Mini. Oh, di Taman Mini paling ya. Atau di sini nih. Wah, ini di Jonggol ini. Kabupaten Bogor. Gitu ya. Paling Taman Mini ya. Ya gitulah, dicari ya. Cari yang mana lah, yang terserah. Mau hujan, mau angin, mau temperatur terserah. Tapi kalau hujan agak susah. Kalau hujan agak sulit tuh. Terserah kelompoknya ya. Cari aja ntar kasusnya. Ya. Oke, itu tugasnya. Cari kasus. Cari kasus di 2021 cuaca ekstrim, ya. Bencana lah, cuaca ekstrim, bencana yang masuk di berita lah. Ya, kemudian nanti itu bencana itu bisa suhu dingin, di suhu dingin mesti di Dieng gitu. Biasanya ada tiap tahun itu keluar terus beritanya kan. Suhu dingin di Dieng gini. Kemudian cari password ini saya lupa passwordnya apa ya. Tanya semester lalu ke kelas senior ya. Kemudian datanya dicek ada nggak di tanggal itu, di tanggal yang itu ada nggak. Siapa tahu kosong, ada juga datanya kosong. Masing-masing kelompok satu aja. Jadi ada 4 kasus yang akan kita running ke dalam WRF. Kita cari cara ke depannya nanti. Gitu ya. Gampang kan?
Nah, selanjutnya tinggal kita istilah-istilah aja ya. Istilah-istilah di pemodelan ini yang perlu kalian ketahui aja. Gimana? Kira-kira gimana? Ada pertanyaan nggak? Sambil melihat-lihat tentang WRF ya. Karena kalau nggak saya kasih WRF, kalian nggak dapat WRF sama sekali di mata kuliah lainnya. Jadi harus dikasih WRF sebelum nggak dapat sama sekali. Kalau Meteo penuh dengan WRF itu, jurusan itu berapa kali kuliah ketemu WRF. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ada? Nggak ada? Ada nggak? Izin bertanya, Pak. Gimana? Untuk perbedaan tadi kan ada di jurnal itu ada WRF dan CRU. Itu bedanya apa ya, Pak? Ya, WRF itu model WRF-nya ya. Kalau CR itu dataset, datanya ya. Ini saya kasih tunjuk sekalian. Cara download data-data di data-data iklim ya. Biar nanti kalau skripsi udah ada gambaran. Downloadnya nggak bingung di mana download datanya gitu. Ya. Izin Jadi Pak, nanti untuk kalian, password AWS tadi apanya Pak? ya itu dia. Nggak tahu saya juga passwordnya apa. Bisa dilihat nggak Pak di itu Pak di pengenalan kata sandinya Pak? Gimana caranya sih? Logout dulu Pak, coba Pak. Gimana? Logout dulu Pak. Logout. Ya, logout. Nah, login Terus lagi login Pak. kan? Ah, terus ini Pak, manage password Pak. Oh ini ya. Untuk Pak, yang STMKG. Pin laptop. Oh ini nih. Oh cara ngeliatnya gini ya? Iya Pak. Nah ini. STMKG at 2016. Nah itu tuh. Saya baru tahu tuh cara ngeliatnya begini. Oke ya. Jadi ya. Nanti kalian kalau mau cari data ya. Kalau mau cari data, cari ke NCAR Climate Data Guide. Ini saya copy aja nih. Kalian cari ke situ ya. CRU adalah dataset ya, Climate Research Unit ya, yang dibentuk oleh Climate Research Unit ya. Dia itu data graded based on ya, analysis over 4.000 individual weather station record. Jadi ada data pengamatan stasiun-stasiun yang kalian amatin itu ya. Makanya kalian ngamatin jangan salah kemarin itu. Ujiannya salah nggak apa-apa ya. Ujiannya dapat C nggak apa-apa, tapi ngamatin nggak boleh salah ya. Kalau salah, data kalian akan diambil ya. Yang salah itu yang diambil. Misalnya harusnya suhunya 27, kalian baca 37 ya. Salah. Itu yang akan diambil ya. Makanya kenapa BMKG prediksinya kok ada yang orang bilang prediksinya kok nggak tepat ya. Kebanyakan nggak tepatnya ya pengamatnya mungkin banyak yang salah kali. Pengamatnya betul aja prediksinya belum tentu benar. Apalagi pengamatnya salah, makin nggak benar lagi kan. Itu ya. Jadi ini data kalian pengamatan itu kan dikirim lewat CMSS ya. Dipertukarkan global ya. Itulah data yang akan diambil.
Yang ngambil siapa? Yang ngambil orang Amerika lah. Eropa juga ada sih ngambil. Siapapun boleh ngambil. Kalau nggak percaya nih saya tunjukin nih. Buktinya kalau data observasi diambil. Ya, ini website orang Spanyol ya. Dulu sih bisa dibuka di sini semua. Sekarang dibatasin karena ini dicuriin datanya. Sinop report. Sinop by countries. Indonesia. Indonesia. Tuh ya. Ini data Sinop nih. Tuh, diambil ya. Bisa diambil. Nih Banda Aceh. Ini pagi ini ya. Pagi ini nih. Ini 2021 09 15 00. Tadi pagi jam 7 ya. Jam 7 udah tersedia di sini ya. Banda Aceh, kemudian wah banyak sekali nih stasiun-stasiun. Tarempa itu kalian kalau tahu Tarempa itu dia ada Natuna. Nah, Tarempa itu ada kota di Natuna itu. Pulau yang di Laut Cina Selatan itu, yang mau diambil sama Cina itu ya. Nah, Tarempa itu. Tarempa aja datanya ke record ya. Jauh banget itu ya. Kemudian mana lagi? Mana yang paling jauh nih? Paling jauh? Tahu ada nggak ya? Longbawan, tahu Longbawan ya? Nah, Longbawan itu ada sekitar ada dataran tinggi ya, Pateo ya, dataran tinggi. Dia itu nggak bisa diakses jalan darat dari Indonesia. Jadi kalau mau ke Longbawan itu harus naik pesawat terbang. Jalur daratnya turun-turun di Malaysia, di Sabah ya, turun-turun. Di daerah Longbawan aja datanya ke record ya. Nah, data inilah yang dipergunakan oleh orang-orang di luar sana yang membuat model ya, membuat data gridded tadi ya. Ini kan titiknya kan mencar-mencar, ini diambil, dibuat gridded data ya. Ini nanti kalau kalian running WRF ada data Indonesia, data dari mana? Dari sini. Merauke ada nggak ya? Ada nih ya. Dari Merauke juga ada ya. Lengkap lah semua. Jadi jangan sampai salah pengamatan ya. Ini Ogimet. Nah, ini itu data CRU ya. Jadi dia bukan data model ya, data observasi tapi dibikin grid. Ya, namanya gridded data. Ya. Kalau mau download di mana? Download di sini ada bacanya kok. Download di sini. Get data eksternal itu di mana? Download aja dah. Kalau ini harus registration required ya. Kalau ini enggak. Gitu ya. Isinya apa aja sih? Isinya adalah macam-macam. Di sini ada hujan, precipitation. Kemudian ada near surface temperature, ya, temperatur dekat permukaan. Kemudian ada apa lagi? Evapotranspirasi. Kemudian ada apa lagi? Tutupan awan, ya yang ada di Sinop lah. Yang ada di Sinop. Ini data observasi ya. Namanya gridded data observasi. Sementara WRF itu adalah output dari simulasi. Output dari simulasi ya. Dia tidak ada data observasi yang ini ya, di hari itu ya. Jadi kalau dia prediksi hari ini, dia nggak ada data hari ini. Dia hanya prediksi aja. Kalau dia simulasi yang kemarin, maka data yang kemarin nggak ada. Dia hanya prediksi saja. Gitu ya. Bedanya seperti itu ya. Nah, ini semua data dalam bentuk NetCDF ada. Atau ASCII ya. ASCII ini yang dibuka di TXT. NetCDF atau ASCII. Resolusi 0,5 kali 0,5 ya. Jadi 1 derajat itu resolusinya adalah 1 kali 1 itu sekitar 110 km. 1 kali 1 derajat.
Kalau 0,5 ya kira-kira 55 km. Ya, jadi 1 kali 1 derajat bumi itu ya, itu kotakannya itu kalau di tropis ya, itu sekitar 110 km. Kalau di kutub gimana? Di kutub lebih kecil ya. Di bumi ini kan kalau kita bagi-bagi kotak-kotak itu kan di kutub kecil ya, proyeksinya ya. Makanya kalau pakai proyeksi yang Mercator itu ya, seolah-olah Australia itu gede banget. Seolah-olah Antartika itu gede banget ya. Ternyata enggak juga, karena dia kecil, dibuka gitu. Gitu ya, jelas ya. Ini semua data ada di sini. Misalnya kalian mau cari data apa di sini? Carilah climate data. Apa? Suhu. Suhu temperatur ya. Jangan ditulis suhu, dia nggak keluar dia. Temperatur, search. Carilah. Nah, dia akan keluar nih, banyak nih. Ada tropospheric air temperature ya. Di sini ada keterangannya, keterangan dari data namanya metadata. Nah, kalian catat ya. Keterangan dari data namanya metadata. Metadata itu adalah data tentang data. Data ini apa isinya gitu. Ada yang dia data satelit ya. Ada yang dia data model juga ada, data model. Ini data reanalisis nanti ada di mata kuliah teori ya. Reanalisis itu apa ada lagi. Kemudian ada data MODIS itu satelit ya. Jadi mulai sekarang kalian harus baca-baca jurnal. Ya, baca jurnal. Istilah apa kalian pelajari itu ya. Baca-baca tulisan orang. Tulisan senior dibaca-baca ya. Ini data ini apa sih? Karena terus terang aja dia struktur dari kurikulum itu beda ya. Kurikulum kalian sama kurikulum yang katakanlah angkatan yang dulu-dulu langsung PNS itu ya. Kan ada itu yang setahun langsung PNS ya. Itu dia beda struktur kurikulumnya ya. Kalau yang dulu tuh semua klimat langsung diberikan ya. Di awal terus dikasih aja. Sehingga mereka lebih lama mengenal bentuk-bentuk data iklim itu mainnya bagaimana ya. Lahan-lahannya, penelitiannya bagaimana. Kalau kalian kan basicnya aja dulu kan. Yang bener yang mana? Yang bener yang basicnya dulu sebenarnya. Cuman memang harus belajarnya harus lebih banyak di semester-semester ini gitu. Semester mulai dari tahun ketiga ini banyak yang dipelajari. Gitu. Jadi nggak boleh malas ya. Bahkan udah mulai baca-baca tulisan orang ya. Kalau jurnal itu gratis kok ya. Jurnal itu kebanyakan gratis ya. Bisa dilihat kebanyakan. Nah, di sini ada misalnya climate model Indonesia. Nanti ada ketemu istilah baru ditanyakan artinya atau mau dicari sendiri juga boleh gitu kan. Kebanyakan yang nulis bukan orang Indonesia ya. Menyedihkan sekali ya. Nah, ini ada yang menarik nih, ada misalnya ada climate based dengue model ya, demam berdarah, menarik juga nih. Ini orang mana ya? Oh, ini orang BMKG nih. Ya ini modelnya model campuran ya, ada model dinamis, ada model matematis ya. Nanti model iklim yang berkaitan dengan perubahan iklim ada di mata kuliah analisis perubahan iklim. Ya, analisis perubahan iklim. Jadi kalau kita itu kebanyakan modelnya secara umum, nggak terpaku pada analisis perubahan iklim aja ya. Gitu kira-kira ya pertanyaannya tadi ya. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi apa? Dia udah kebayangan ya. Model iklim itu ada yang dirunning oleh luar ya, oleh orang-orang peneliti ya.
Jadi kita hanya mendownscaling aja ya. Kita nggak mungkin bisa membuat model itu, susah. Kecuali model sederhana. Model sederhana masih bisa. Tapi kalau kalian berpikir kita akan bikin model yang sampai keluar data model satu dunia itu, wah itu nggak bisa itu. Ya. Dalam membangun model itu mereka itu memerlukan sekurang-kurangnya katakanlah ratusan PhD ya, ratusan doktor. Dokternya juga bukan dokter meteo doang, iklim doang bukan ya. Kebanyakan orang matematik dan orang komputer ya. Dia bekerja sama ya, bertahun-tahun ya membangun model itu ya. Jadi kalau mau cari data di sini ya, ini banyak. Ini kayak apa ya? Kayak kumpulan Wikipedianya data. Cari aja ya. Contohnya ini ya. Kalau tadi kan dari CRU ya. Kalau ini dari Hadley CRU ya. Ini yang Eropa punya ya. Jadi memang banyak ya. Banyak sekali. Silakan ada yang tanya lagi nggak? Bebas berdiskusi. Ada yang tanya lagi? Silakan tanya lagi. Ada? Nggak ada? Cari studi kasus ya. Kemudian kalian cocokin ya. Selama tidak ada datanya, cari lagi ya sampai dapat pokoknya 2021 di Indonesia. Indonesia kemudian datanya ada ya. Pasti ada tiap tahun kita kan ada bencana gitu. Tiap bulan juga ada bencana. Tiap bulan ada bencana. Kalau yang mau gampang yang angin sama suhu ya, gampang. Kalau hujan agak-agak susah nanti menganalisisnya ya. Ada lagi? Nggak ada? Udah? Apakah ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ada nggak? Ada lagi? Sepertinya belum. Nggak ada. Jadi jalanin WRF-nya sih gampang ya. Cuman settingannya banyak ya. Kayak kita menjalankan pesawat itu ya. Itu kan gampang kan. Nerbangin pesawat itu gampang aja ya. Kalau udah tahu tinggal settingannya itu udah selesai, tinggal main joysticknya ya. Tarik itu ke atas jadi ke bawah ya. Kanan kiri sama aja. Tapi kan susah settingannya itu kan. Kalian kalau yang pernah main flight simulator tuh ya, itu kan kalau nerbangin Airbus itu kan settingannya banyak banget itu di atas itu. Cetekannya banyak tombolnya itu. Sama ya, atau juga WRF gitu ya. WRF itu gampang, runningnya mah gampang, tinggal cuman 2 step doang dia. 3 step lah. Yang pertama itu bikin domain, yang kedua itu udah tinggal apa namanya run, yang ketiganya WRF Excel. Udah gitu doang 3. Cuman settingannya banyak. Kalau settingannya gagal itu produknya nggak keluar. Sama kayak nerbangin pesawat di simulator itu. Kalau settingannya itu kita ada yang gagal itu ya. Itu pesawatnya nggak bisa terbangin. Tapi kalau settingannya berhasil mah udah tinggal di kanan kiri gini doang. Gampang. Jadi kayak gitu ibaratnya. WRF itu sama kayak main flight simulator menerbangkan Boeing itu ya. Yang tombolnya di mana-mana itu. Di atas kan penuh. Pilot itu kan banyak tombolnya tuh. Ibaratnya gitu. Persis sama seperti itu. Kalau udah tahu settingannya, wah udah. Gampang banget. Mau belajar kasus yang mana juga sama aja settingannya. Setting pertamanya itu yang lama ya. Setting pertamanya aja yang lama. Menjalankannya cepat. Oke, itu aja dari saya.
kita ketemu lagi Senin depan. Jangan lupa tugasnya di mata kuliah yang ini adalah cari kasus cuaca ekstrim satu kelompok satu. Yang itu sudah ada datanya. Kalau nggak ada datanya kalian tanggung sendiri ya. Resikonya berarti nggak bisa divalidasi. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Kita jumpa lagi insya Allah di Senin pekan depan. Ya. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Udah kah? Bukan nggak mau nanya, cuma bingung mau tanya apa. Bu Okta nanti masuk kah, weh? Di chat aja belum, Nis, kayaknya, Nis. IJ. Pak Oh, Saiful alah, hari ini oke, juga oke. kan? Pak Saiful. Diganti Jumat bukan? Jumat, Mas. Jumatnya pagi apa siang, weh? Kenapa diganti Jumat? Pagi. Pak Saiful Kenapa itu diganti bapak kau ah. Siang. Pak Saiful itu bapak kau ah. Kenapa diganti Jumat ya? Itu ikutin yang di Simas katanya. Makanya Mas, dibaca itu grup yang dibuat Mas Gani. Oh. Jangan kau unmute. Yang rasa itu Pak Saiful bapak kau ah. Dia itu loh, dia mantan pegawai di Tegal loh. Pak Saiful. Makanya aku bilang bapak kau. Sama Tegal ya. Orang dalammu, Mas. Orang dalammu ini, pernah Mas. ketemu dia di Tegal, Mas, berarti, Mas. Enggak, aku kata Reski, kata Jangan-jangan Reski. bapaknya nggak jelas kayak Akas. Jangan Kata gitu lah. Apa kau bilang, Fik? Weh, Vika bapak kau lebih nggak jelas. Weh. Mas aku udah bantu kau Kau loh. tidur aja lah. Kau belum tidur kan? Mas aku udah bantu kau loh. Aku udah kirim bantu? norek Pasti juga. deposit. Aku udah kirim norek juga, weh. Cari sugar mami makanya, Ted. Jadi Apa yang kenapa? Kau lihat bentukanku ini, ya? mandi dulu lah, Ted. Nanti dulu, itu aku nggak keurus lagi loh. Kayaknya sama Bu Okta ini nggak masuk kayaknya. Kayak kemarin itu loh, belajar di webnya dia. Nggak tahu loh. Mana tahu Ibu mulai rajin. Soalnya udah ada pelajarannya kan kemarin ya. Kalau di sama senior mah malah sering masuk Ibu. Recordnya matiin deh. Ada fakta